Halo teman-teman, hari ini saya ingin menganalisa wajah Farel Aditya. Sebenarnya tadi saya sudah mencari-cari tahu tanggal, bulan, tahun kelahirannya. Karena dari tanggal, tahun, bulan kelahirannya saya bisa lebih detail dalam menganalisa baik karakternya dan apa yang akan terjadi dalam hidupnya serta tema hidupnya yang akan dijalani seperti apa. Berhubung saya nggak mendapatkan angka kelahirannya, saya hanya bisa memprediksi atau menganalisa melalui garis-garis wajahnya. Dari bibir. Dari bibir ini bisa kebaca kalau Farel ini pintar bicara. Pintar bicara ini juga bisa memelintir perkataan orang lain. Ada kelebihan juga ada keuntungannya. Kelebihannya kalau dipergunakan dengan baik, dengan sisi positif, dia bisa bakat menjadi presenter, MC, dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak digunakan dengan baik, dia bisa menjadi memelintir atau memutarbalikkan fakta. Ya, ada sisi positif dan ada sisi negatif. Kemudian dari tatapan mata. Dari tatapan mata, Farel ini merasa dirinya paling baik ketimbang orang lain. Ada kadang merasa orang lain di bawahnya kayak begitu. Makanya di sini dia merasa merasa keputusannya selama ini sudah sesuai dengan apa yang dipikirkan, sudah merasa benar dengan keputusannya. Padahal ya itu belum tentu. Kenapa begitu? Karena itu tadi ada sifat keegoan yang begitu tinggi di Farel ini. Kemudian Farel ini orangnya juga mudah terombang-ambing, mudah ragu-ragu, mudah terpengaruhi, tidak memiliki pikiran yang kuat. Jadi ada plan-plannya di sini. Tapi pembawaan Farel ini bisa dibilang lemah lembut, kemudian tutur katanya juga teratur dan lain sebagainya. Nah, kalau dilihat dari tanda-tandanya ini kayaknya Farel bisa salah bisa enggak loh ya, karena saya enggak lihat tanggal, bulan, tahun kelahirannya. Tapi biasanya orang-orang yang seperti ini adalah orang yang di angka 2 atau di angka 4 atau bisa juga di angka 7 numerologinya, tema kehidupannya. Karena di sini ada keteraturan dalam berkata-kata, pandai berbicara, terus selalu rapih dalam penampilan. Itu sudah bisa mengarahkan Farel ini ke angka 2 di numerologi. Tapi ini masih perkiraan saya, karena pastinya saya harus melihat angka kelahirannya dulu. Nah, dari sini kita juga tahu bahwa Farel ini lebih dominan di dunia tebar pesona. Karena dia bukan seorang gigih untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang bisa memberatkan hidupnya. Ya, dia maunya hidup nyaman, tidak menyukai tantangan. Dia lebih lebih rela atau lebih ingin tidak berkonfrontasi dengan orang lain. Tapi ya begitu, kalau ada masalah dengan orang lain, hati-hati, dia bisa memelintir dari apa yang terjadi sesuai dengan pola pikirnya, karena dia merasa saya sudah tepat mengambil jalan ini sesuai hati nurani dan lain sebagainya. Padahal apa yang dikatakan itu belum tentu benar ya. Karena yang namanya sekolah itu juga butuh perjuangan, hidup ini juga butuh perjuangan. Kalau nyaman-nyaman saja ya akhirnya sulit berkembang. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang ingin saya prediksi, dengan adanya gunjang-ganjingnya seperti ini, pasti nama Farel sudah membooming di Indonesia. Dan tentunya itu akan bisa berefek pada masa depannya, misalnya kalau cari kerja dan lain sebagainya. Orang-orang akan memikir dan tahu, oh ternyata Farel ini dulunya seperti itu, dan tentunya apa yang sudah dilakukan pada Dr. Richard Lee pada akhirnya bisa membuat masa depannya terkait karirnya bisa menjadi kurang beruntung. Karena kalau ada orang yang mau kerjasama dengan dia ya akan mikir-mikir, ya takut nanti mengalami kejadian seperti Dr. Richard Lee. Nggak pakai buku ya, lupa saya kalau nggak nganalisa tanggal lahir. Manakah?
Yang pertama ini tentang karirnya ya teman-teman. Karir nasib Farel. Ada misteri atau rahasia dari masa lalu yang akan ke bawah di kehidupan yang mendatang. Terkait sesuatu yang sulit dilupakan, makanya ada simbol the need to move on. Kejadian masa lalu yang sudah terjadi lama, tapi orang lain sulit untuk melupakan. Efek dari apa yang sudah diperbuat, karena jejak digital itu sangat kejam ya guys. Kemudian simbol dari masa lalu keluar, jangkit 6, simbol dari masa lalu. Semuanya ini terkait dengan apa yang sudah terjadi di kehidupan masa lalunya. Selanjutnya ada simbol pedang 4 yang artinya Farel harus introspeksi diri di sini. Sebelum hal ini terjadi harus introspeksi diri untuk bisa berbenah diri, dan alangkah baiknya sudah tidak kayak menjelek-jelekan Dr. Richard Lee dan selain sebagainya. Karena bagaimanapun Dr. Richard Lee sebenarnya baik hatinya, tulus membantu, tidak berharap apapun kepada Farel. Walaupun kalau dari wajahnya dengan keinginan Dr. Richard Lee ini bertolak belakang. Farel ini orangnya lemah lembut, tapi juga pandai bicara. Ya, ketika kepandaian bicara ini tidak digunakan dengan baik, ada pengaruh negatif, maka dia pandai memelintir perkataan. Dan Farel ini akan ingin berdekatan dengan orang yang disayang. Nah, kalau dari cerita Farel ini, saya lebih fokus atau lebih condong kalau Farel ini di angka kehidupan 2. Angka kehidupan 2 itu adalah seseorang yang mau mintanya dimengerti, mintanya disayang, mintanya dihargai, dan inginnya dekat-dekat dengan orang yang disayangi. Itu ya. Nah, kalau angka 2 ini lebih cenderung kalau karirnya di presenter, di guru, di ngajar atau di pelatihan yang ngajar-ngajarin itu, serta di bisnis kecantikan. Nah, atau dia bekerja di bidang kecantikan, dia akan bisa sukses di situ. Tapi sayangnya dengan adanya masa-masa yang goyang-goyang dengan Dr. Richard Lee, pada akhirnya jejak digital akan mengikuti kehidupan Farel ke depannya. Makanya kartu-kartunya ini sampai kartu 4 yang keluar kondisinya masih belum ada tanda-tanda situasi yang bagus untuk karirnya Farel ya. Tinggal 1 kartu lagi untuk karir Farel. Focusing on the negative, yang artinya sebagian orang nanti akan fokus pada hal-hal negatif Farel di sini. Padahal yang namanya seseorang itu pasti ada sisi baik dan sisi buruknya ya. Jadi di sini teman-teman, untuk karir Farel nantinya ada kondisi-kondisi bahwa ketika seseorang mau bekerja sama dengan Farel, dia akan mikir-mikir lagi terkait dari masa lalu Farel ya. Terkait dari masa lalu Farel yang sudah menjadi trauma atau misteri pada orang-orang yang akan kerjasama dengannya. Dan di sini ada the need to move on sama focus on the negative. Sudah saatnya sebenarnya orang-orang itu melupakan, tapi sayangnya nggak bisa lupa karena jejak digital itu sangat kejam. Dan di sini kenapa orang nggak bisa lupa saat mau kerjasama dengan Farel? Karena berpikir hal-hal negatif yang sudah dilakukan Farel kepada Dr. Richard Lee. Makanya di sini Farel harus introspeksi diri, harus sudah menyudahi, jangan terlalu banyak bicara terkait Dr. Richard Lee. Yang beginilah, yang begitulah. Karena masyarakat ini juga sudah tahu sepak terjangnya Dr. Richard Lee itu dalam membantu hubungan sesama manusia sangat luar biasa. Juga dalam membantu Farel ini sangat luar biasa. Semua orang tua ingin anaknya belajar dengan baik, sekolah dengan baik, dan semua orang tua ingin memastikan masa depannya anak ini baik. Demikian juga dengan Dr. Richard Lee. Tapi sayangnya momen kamu dengan Dr. Richard Lee ini sangat pendek dalam mendalami hubungan pertemanan, sehingga Dr. Richard Lee kurang mengetahui apa sih yang kamu sukai di hidup ini,
apa sih hobimu, apa sih yang kamu inginkan, dan lain sebagainya. Sedangkan kamu juga begitu, bilang iya saja, tidak berpikir dalam ketika Dr. Richard Lee menawarkan sekolah ini itu dan menawarkan kamu harus begini-begini kepadamu ya. Jadi semuanya ini karena terlalu pendeknya mereka saling mengenal, sehingga tidak mengetahui latar belakangnya dan karakternya, terus tidak mengetahui jalur hidupnya Farel ini cocoknya di mana, seperti